Halo semuanya, kenalin nama aku Fidela Sawanenta. Di sini aku akan membuat video inilah kisahku. FYI, aku itu lahir 13 April 2005. Jadi saat ini usia aku itu menginjak 19 tahun. Dan saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Kedokteran. Dimulai dari kisahku waktu aku masih TK. Jadi waktu TK tuh aku termasuk anak yang ceria ya, dan aku tuh suka banget punya banyak teman. Jadi mau waktu TK, mau SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang kuliah pun aku tuh suka banget berteman sama orang banyak. Dan aku merupakan tipikal orang yang mudah banget nih bergaul sama orang baru gitu. Jadi nggak yang terlalu susah gitu deh untuk mencari teman. FYI, orang tua aku tuh selalu mengajarkan aku untuk mandiri dari aku kecil. Jadi kalau dulu anak-anak TK kan kadang kalau berangkat sekolah ini suka diantar sama orang tuanya, terus ditunggu sampai selesai gitu kan. Nah kalau aku tuh enggak, jadi dari waktu aku TK, di saat teman-temanku nih berangkat sekolah harus ditungguin sama orang tuanya sampai mereka selesai, aku tuh enggak, jadi cuma diantar. Habis itu aku sekolah ditinggal, nanti aku dijemput lagi waktu udah pulang gitu. Jadi kayak dari situ tuh orang tua aku udah mengajarkan aku untuk hidup mandiri. Lanjut ceritaku waktu SD sih, sebenarnya tuh kok nggak tahu ada yang menarik atau enggak ya, karena ceritaku waktu SD tuh kayak ya udah lempeng-lempeng aja gitu, kayak ya anak SD pada umumnya. Nah waktu itu aku akhirnya naik ke SMP. Nah, FYI ini mulai ada cerita yang menarik nih. Jadi aku tuh kan tinggalnya itu kan di sebuah desa ya. Jadi aku tuh nggak di kota atau di kabupatennya, itu tuh nggak. Jadi aku di sebuah desa. Nah, kalau di tempatku itu tuh untuk bisa dapet pendidikan yang bagus atau bisa masuk ke sekolah yang bagus itu otomatis harus ke kota gitu. Tapi dulu orang tua aku tuh nggak ngizinin aku untuk masuk SMP yang berada di kota, yang termasuk SMP favorit lah di kabupatenku. Jadi alhasil aku masuk SMP yang ada di kecamatanku gitu. Jadi dari TK, SD, SMP semuanya tuh deket-deket banget. Dan waktu SMP aku tuh masuk anak yang aktif berorganisasi. Jadi aku dulu tuh ikut pramuka. Aku tuh sering banget kemah keluar kota, ikut lomba-lomba pramuka keluar kota. Jadi intinya anak organisasi, anak pramuka banget lah gitu. Nah, after a long time, 3 tahun SMP, terus aku kan SMA nih. Nah, SMA ini tuh aku tuh pengen banget gitu sekolah di salah satu SMA negeri favorit di kabupatenku. Letaknya tuh di kota, dan of course orang tua aku tuh mendukung banget. Tapi ternyata takdir tuh berkata lain. Aku tuh nggak lolos setiap ujian masuknya. Jadi akhirnya aku mendaftar di salah satu SMA swasta yang ada di Solo. Sebenarnya itu lumayan asing banget ya, kayak plot twist banget hidupku, tiba-tiba aku bisa masuk ke SMA swasta itu, yaitu SMA Batik 1 Surakarta. Nggak pernah kepikiran ya sebelumnya bahwa aku tuh bakal masuk ke SMA Batik gitu, kayak ya nggak pernah, karena dari dulu bayanganku, impianku, cita-citaku tuh ya buat masuk di SMA negeri favorit yang ada di kabupatenku itu gitu. Tapi ternyata tuh takdir berkata lain nih ya, it's okay. Nah waktu awal-awal masuk SMA itu aku nggak punya temen ya, karena aku kan dari kabupaten ya, aku bukan orang Solo, dan nggak punya temen. Kayak ya aku kesana sendirian aja, jadi bener-bener temen tuh pure yang bener-bener baru banget kenalan waktu SMA gitu. Nah waktu aku kelas 10 itu kan masih zaman-zamannya pandemi covid ya, jadi tuh apa-apa serba online. Jadi selama kelas 10 itu aku full online di rumah gitu. Waktu udah kelas 11 itu udah mulai offline, udah mulai serius nih belajarnya, udah mulai rada berat nih anak SMA ya kan. Dan tentunya aku udah punya banyak teman di situ. Dan di Solo tuh aku juga ngekos, aku ketemu teman-teman kos yang super duper baik, alhamdulillah. Dan di sekolah pun aku juga ketemu sama teman-teman yang super duper baik. Nah udah SMA, anak SMA itu kan pasti udah rawan banget nih ditanyain kayak nanti mau kuliah di mana, mau ngelanjutin kemana, mau kuliah ngambil apa, kayak gitu kan. Nah itu tuh udah menghantui aku dari waktu aku masuk kelas 11 SMA. Karena kan waktunya tinggal 1 tahun lagi nih, kayak kira-kira kamu udah mempersiapkan apa nih Fidel, kayak gitu kan. Nah di situ aku sebenarnya tuh udah tahu cita-citaku tuh apa. Jadi FYI, dari kecil tuh aku sudah tahu ya apa yang aku cita-citakan, apa yang aku impikan gitu. Tapi nggak tahu makin gede tuh kayak aku makin ngerasa kayak kok kayak mustahil gitu buat aku bisa dapetin impianku tadi gitu, kayak kok susah banget dia ngegapainya gitu.
And ya, cita-citaku itu jadi dokter. Jadi aku tuh pengen banget buat bisa jadi dokter. Kenapa dokter? Karena tuh sebenarnya latar dari keluargaku sendiri tuh banyak banget yang dari kesehatan. Ada dokter, perawat, bidan. Bahkan hampir 70% sepupu-sepupuku itu tuh merupakan seorang dokter. Makanya karena aku dari kecil tuh udah berada di lingkungan yang isinya tuh kayak orang-orang kesehatan semua, jadi tuh kayak aku tuh nggak ada pikiran lain gitu tuh buat masuk kuliah selain kesehatan gitu. Waktu udah naik ke kelas 3 itu kan udah mulai sibuk-sibuknya nih, udah ada try out, udah mulai les sampai malam. Belum lagi kan kita masih dibebani nih kayak mau masuk apa, jurusan apa dengan nilai yang kayak pas-pasan. Dan jujur nilai aku tuh pas-pasan banget, makanya aku tuh kayak nggak pede gitu buat bisa masuk ke kedokteran. Apalagi kalau orang-orang ditanya tuh pasti kayak impiannya tuh bisa masuk PTN ini, PTN itu gitu ya. Tapi tuh jujur aku tuh kayak nggak ada impian untuk masuk ke PTN karena aku ngerasa kayak ya nilai aku tuh cuma segini, mana mungkin aku bisa melolos FKPTN gitu, kayak nggak mungkin banget. Jadi kalau aku ditanya maunya masuk mana, aku jawabnya tuh malah PTS ya, perguruan tinggi swasta. Kayak oh aku pengen masuk FK sana, aku impianku bisa lolos FK sana gitu. Jadi aku nggak ada gagasan untuk mau masuk ke FKPTN. Tapi walaupun di swasta perjalananku tuh nggak mudah untuk bisa sekarang aku ada di UAD ini tuh, kayak aku tuh ngelewatin banyak banget struggle, ngelewatin banyak banget kegagalan, ditolak kampus itu udah kayak hal yang biasa. Dulu waktu pertama kali ditolak kampus itu tuh waktu aku SNBT. Jadi waktu SNBT itu tuh aku ambil 2 kampus, yaitu yang pertama UNS FK, yang kedua itu ada Unsut FK juga. Nah, di situ pertama kali aku ditolak sama perguruan tinggi negeri. Di situ rasanya kayak sedih banget. Tapi abis itu kan aku udah mulai daftar swasta nih. Daftar swasta ada UMY, aku juga daftar Unisula, aku juga daftar UMS. Itu semuanya tuh nolak aku. Bahkan aku tuh daftar UMS tuh kayak berkali-kali, lebih dari 3 kali aku daftar, tapi semuanya tiga-tiganya tuh ditolak. Jadi kayak rasanya kalau ketolak tuh kayak ya udah ketolak gitu. Jadi nggak ada waktu buat sedih lagi. Bahkan aku udah kepikiran kayak oh apa aku harus gap year aja ya, apa aku harus lanjutin tahun depan aja ya, apa malah kadang kepikiran tuh kayak oh apa aku harus ngiklasin FK ya kayak gitu. Waktu lagi di fase itu tuh udah berat banget, kayak aku mikir kayak oh apa aku harus ngiklasin FK ya, kayak oh ya udah nggak harus FK, nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya tuh aku tuh kayak berat banget untuk mengikhlaskan FK. Dan di tahap terakhir, setelah aku ditolak banyak banget nih FK swasta, akhirnya tuh aku daftar di FK UAD. Waktu itu aku daftar lewat jalur rapor, dan ternyata di tahap pertama yaitu seleksi rapor itu aku tuh lolos. Setelah tahap kedua ada tes psikotes, aku juga lolos, dan tahap terakhir itu ada tes wawancara dan kesehatan. Alhamdulillah aku juga lolos. Nah, akhirnya aku sekarang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Masuk UAD ini tuh nggak kalah plot twistnya sama waktu kayak aku masuk batik ya. Jadi sama-sama plot twist banget. Kayak tiba-tiba banget nih di UAD dan wajib 1 tahun asrama, dengan aku notabene yang anak swasta, nggak pernah tuh kayak tinggal di asrama kayak pondok pesantren tuh nggak pernah banget. Tiba-tiba waktu masuk UAD itu diwajibkan 1 tahun asrama. Tapi alhamdulillah aku ngerasa kayak banyak banget rencana Tuhan yang indah banget gitu yang disiapkan buat aku. Termasuk masuk UAD ini aku temu teman-teman yang super duper baik, lingkungan yang super duper baik, yang lebih mendekatkan aku sama agama ya terutama. Jadi aku ngerasa kayak oh mungkin semua ini tuh apa ya, hikmah dibalik rencana Tuhan tuh kayak gini gitu. Jadi apapun yang kita rencanakan itu tuh belum tentu tuh itu baik buat kita gitu, tapi insya Allah apa yang sudah Tuhan takdirkan itu tuh yang terbaik buat kita. Nah, di sini tuh aku mengingetin buat teman-teman bahwa sebenarnya tuh banyak banget rencana yang sebenarnya Tuhan tuh udah siapin buat kita. Karena apa yang menurut kita baik itu belum tentu itu tuh sebenarnya baik buat kita gitu. Tapi insya Allah apa yang udah Tuhan takdirkan buat kita itu tuh yang terbaik buat kita. Jadi kita percaya saja sama takdir dan rencana yang diberikan oleh Tuhan. Karena di setiap takdir tersebut tuh pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah itu pasti. Jadi kayak aku nggak pernah nyangka aku bakal masuk UAD. Kok aku ditolak sana ya, kok aku ditolak sini. Ternyata Tuhan tuh maunya aku masuk UAD. Dan di UAD ini aku merasa kayak aku lebih dekat sama agama, aku lebih bisa memperdalam agama aku karena aku tinggal di asrama. Dan aku ketemu teman-teman yang super duper baik, dosen yang baik, ustadz ustazah yang baik. Jadi aku ngerasa kayak
hidupku tuh berubah banget 180 derajat dari waktu aku SMA sampai sama sekarang waktu aku udah kuliah. Jadi aku ngerasa kayak oh mungkin Tuhan tuh masukin aku di sini tuh biar aku bisa lebih deket lagi, biar bisa aku tuh lebih memperdalam agamaku lagi gitu.